Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan Jalan Diponegoro menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Aksi digelar menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Dalam aksi, para pendemo memblokade Jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Kami selama 6 bulan ya tidak ada order, malah banyak pas mau berangkat itu langsung di cancel. Kalau masalah cancel aja nggak masalah. Persoalannya kita harus mengembalikan uang tersebut sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Masa mengancam akan menggelar aksi kembali apabila tuntutannya tidak digubris. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi saling dorong terjadi antara para pengendara ojek online dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Sejumlah pengemudi ojek online pun menolak diamankan petugas. Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk desakan kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan membuka ruang komunikasi agar aspirasi mereka untuk menurunkan potongan biaya aplikasi sebesar 10% dapat terwujud. Bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Jadi kita minta tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan. Namun Kementerian Perhubungan hingga detik ini pun tidak pernah ada membuka ruang komunikasi. Para pendemo juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pengemudi ojek online di tanah air. Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah jadi 5 orang. 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya belum teridentifikasi. Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Ya, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat. Ya. Tapi udah A1 itu. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna VA, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut dan 1 personel TNI Angkatan Darat. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaut menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Bahkan polisi melakukan pengejaran di jalan kampung yang cukup gelap disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur. Cepat, cek, Akhirnya polisi mengamankan pelaku dan sepeda motor hasil pembegalan. Tak hanya 1, polisi menangkap 4 pelaku. Komplotan pelaku begal dan curanmor ini diringkus di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah beraksi di sejumlah tempat, termasuk di Jembatan Suramadu yang meresahkan masyarakat.
di depan gang, terus yang satunya itu agak jauh. Setelah saya masuk ke gang, yang membawa sajam itu langsung lari ke depan saya. Itu udah menodongkan senjatanya. Waktu itu saya langsung merebutkan sepeda saya ke pelaku. Terus saya lari mengambil kunci itu. Di wilayah Bangkalan yang bersangkutan sudah pernah diamankan di tahun-tahun sebelumnya dan menjalani 1 tahun 6 bulan. Mereka melakukan aksinya, tadi disampaikan hasilnya digunakan untuk judol dan juga hal-hal negatif lainnya. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, petugas langsung melakukan sidak di dalam lapas tersebut. Petugas menemukan sejumlah ponsel dan memindahkan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. AN tersebut memang kasusnya perlindungan anak sama. Iya, jadi dia memang melakukan sejak sebelum di luar. Iya. Kalau proses hukum tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami akan mendukung, membuka ruang agar pengungkapan ini betul-betul terungkap sejelas-jelasnya. Kini 16 orang narapidana di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang guru madrasah diniyah atau Madin di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terpaksa menandatangani surat pernyataan bermaterai dan harus membayar denda hingga 25 juta rupiah usai menampar siswa yang kurang ajar. Lantaran tidak mampu membayar, sejumlah guru melakukan donasi dan terkumpul uang sebesar 12 juta rupiah dan untuk diberikan kepada orang tua siswa tersebut. Inilah video amatir yang viral di media sosial yang terlihat guru Madin Raudatul Mu'alimin Demak, Jawa Tengah menandatangani surat bermaterai yang kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan orang tua siswa. Dalam surat tertulis Ustadz Zuhdin harus bersedia membayar sejumlah denda jika harus damai karena telah menampar siswanya. Diketahui peristiwa terjadi pada Mei lalu di mana siswa berinisial D bermain lempar-lemparan sandal dan mengenai kepala Ustadz Zuhdin. Serandal ngoten balik lempar ngoten. Itu napanya keras atau pelan? Wah, ini lempar kula niku lempar mendidik niku pun biasa no, Mas. Saya itu medan mboten nate kula 30 tahun lempar mendidik nganti ana sing patuh mboten wonten blas. Buntut viralnya kasus membuat banyak orang bersimpati kepada guru Madin tersebut. Dari Demak, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.